Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif. Setelah ditunggu-tunggu dan kemudian maju mundur selama hampir 2 bulan, akhirnya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namanya sekarang seperti itu ya, bukan Komite Reformasi Polri, tapi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Hari Jumat tanggal 7 November 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Komisi ini digadang-gadang sebagai jawaban atas desakan publik terhadap reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Sebuah institusi yang belakangan ini banyak disorot karena perilaku anggotanya, keterlibatannya dalam politik praktis hingga muncul istilah parcok, partai coklat, polisi cawe-cawe politik, dan juga soalnya banyak sekali para jenderal polisi yang mengisi jabatan-jabatan di kementerian maupun di lembaga. Namun alih-alih disambut optimisme, pelantikan ini justru memunculkan gelombang kekecewaan dan skeptisisme publik. Bukan karena ide reformasinya, tapi karena komposisi orang-orang di dalamnya. Dari 10 nama yang dilantik, 5 orang diantaranya berlatar belakang Polri. 3 mantan Kapolri, 1 mantan Wakapolri, dan bahkan Kapolri aktif saat ini Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut duduk di dalam komisi. Publik pun bertanya-tanya bagaimana mungkin reformasi Polri bisa digerakkan oleh mereka yang justru pernah dan masih menjadi bagian dari sistem yang ingin diperbaiki. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat dalam keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia masing-masing 1. Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Ahmad Doviri. 3. Muhammad Mahfud MD. 4. Yusril Iza Mahendra. 5. Supratman Andi Aktas. 6. Oto Hasibuan. 7. Listio Sigit Prabowo. 8. Tito Karnavian. 9. Idam Aziz. 10. Badrodin Haiti, masing-masing sebagai anggota. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Tentu wajar kalau banyak yang kecewa ya melihat susunan dari anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Apalagi seperti kita ketahui kan pembentukan komisi ini sudah didahului oleh langkah internal Kapolri sendiri yang sudah lebih dulu membentuk tim reformasi di dalam institusi Polri. Bahkan yang membuat banyak orang itu juga terkejut karena dalam wawancaranya dengan Rosiana Silalahi di program Rosi Kompas TV, Kapolri Listio Sigit itu menyatakan sehebat apapun anggota tim reformasi, kalau internal Polri-nya tidak mau berubah, ya percuma. Kini pernyataan itu terasa ironis karena Listio Sigit sendiri justru menjadi bagian dari komisi yang disebut akan mereformasi institusi Polri yang dia pimpin. Mari kita flashback kembali ya, kronologi pembentukan komisi ini dan kenapa kemudian publik begitu kecewa saat akhirnya diumumkan oleh Presiden Prabowo. Padahal kan tadinya harapan itu sangat membuncah ya. Dan ini memang yang ditunggu-tunggu dan sekarang kemudian mendapat momentum. Karena sebelumnya kan kita tidak pernah membayangkan bagaimana caranya melakukan reformasi terhadap kepolisian RI yang sudah menjelma menjadi sebuah institusi yang sangat kuat di Republik ini gitu. Dan kemudian dapat momentum dan itu kemudian disambut oleh Presiden Prabowo, tapi setelah diumumkan anggotanya seperti itu. Rencana pembentukan Komisi Reformasi Polri itu muncul di tengah tekanan publik yang luar biasa terhadap Polri. Kritik datang bertubi-tubi. Seperti saya sebutkan tadi, dari perilaku buruk anggota di lapangan, soal pungli dan sebagainya, ini setiap hari kita bisa menemukan video-videonya itu bertebaran di media sosial. Dan kemudian yang tadi saya sebut ada banyak jenderal aktif yang duduk di jabatan strategis di kementerian dan lembaga, dan yang paling disorot itu adalah keterlibatan polisi dalam politik praktis, baik pada pilpres, kemudian pemilu legislatif maupun di pilkada-pilkada. Dan kemudian puncaknya itu terjadi pada kerusuhan Agustus 2025 yang menewaskan seorang driver ojek online bernama Alvan Kurniawan. Alvan tewas karena dilindas oleh kendaraan rantis Barakuda milik Korp Brimob Polda Metro Jaya. Kematian Alvan itu menjadi simbol kemarahan publik terhadap aparat keamanan yang dinilai kehilangan empati dan kontrol. Dalam situasi seperti itu, muncul desakan dari berbagai kalangan kepada Presiden untuk melakukan reformasi. Dan salah satunya adalah Gerakan Nurani Bangsa. Ini tokoh lintas agama yang di antara lain ada istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Sinta Nuria Wahid, ada mantan Menteri Agama Quraisy Shihab, ada cendekiawan Katolik Romo Magnis Suseno, dan banyak tokoh lain lah yang saya nggak perlu sebutkan satu persatu ya. Mereka ini bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana pada tanggal 11 September ya. Dan dalam pertemuan itu mereka sebenarnya mengusulkan dua ya, yakni pembentukan tim pencari fakta terhadap kerusuhan Agustus itu, dan yang kedua tim reformasi Polri. Tapi Presiden Prabowo hanya menyetujui pembentukan tim reformasi Polri. Namun langkah itu nggak langsung terwujud. Yang muncul lebih dulu justru tim reformasi internal bentukan Kapolri Listio Sigit. Sebuah langkah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai ini insubordinasi dan merupakan gerakan antisipatif. Menunjukkan bahwa reformasi itu ya bisa dilakukan dari dalam, nggak perlulah campur tangan dari Presiden. Sementara dari pihak pemerintah menyatakan bahwa ini tidak berarti kalau sudah ada tim reformasi dari Polri itu kemudian pembentukan komisi reformasi oleh Presiden itu batal. Justru itu katanya bisa saling melengkapi. Tapi yang terjadi itu perencanaan pembentukan terus tertunda. Saya mencatat setidaknya Mensesnek Prasetyo Hadi sampai 2 kali lah menyatakan tinggal pengumuman, tinggal menunggu waktu. Namun dua-duanya itu urung dilakukan. Yang pertama waktu Pak Prabowo
pergi ke luar negeri, salah satunya adalah ke PBB, menyampaikan pidatonya. Pada waktu itu dinyatakan setelah kembali itu Pak Prabowo akan mengumumkan tim itu, tapi ternyata juga tidak jadi diumumkan. Berikutnya kemudian dikatakan pekan depan, tapi ternyata juga tidak dilakukan. Publik mulai bertanya-tanya, apakah Presiden ragu mengambil langkah tegas terhadap Polri atau ada tarik-menarik kepentingan di tubuh pemerintahan sendiri. Nah, akhirnya setelah 2 bulan, hampir 2 bulan ya, tanggal 11 2 bulannya itu, Presiden resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 122/P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam keterangannya kepada pers, Jimli Asidiki yang ditunjuk menjadi ketua Komisi Reformasi itu menyatakan bahwa Presiden itu memberi tugas agar komisi mengkaji, mempelajari, dan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden tanpa batas waktu tertentu, tapi harus melapor setiap 3 bulan sekali. Secara formal komisi ini tampak gagah ya kalau lihat anggota-anggotanya ya, tapi dari isi dan susunannya publik justru ini merasa seperti dejavu. Sebuah reformasi yang tampak seperti pengulangan dari masa lalu, ya hanya rame di atas tapi senyap di bawah. Dari 10 anggota kan tadi sudah saya sebutkan, itu 5 diantaranya adalah dari internal Polri. Termasuk 3 mantan Kapolri dan kemudian Kapolri aktif. Ya, ini Listio Sigit, ketuanya Jimli Asidiki, ini mantan ketua MK tahun 2003 sampai 2008. Dia akademisi hukum tata negara. Anggota lain yang non Polri adalah Mahfud MD, mantan Menko Polhukam dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008-2013. Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam tentu saja dia punya cukup pemahaman tentang kepolisian karena dengan jabatannya itu dia pernah secara ex officio menjadi ketua Kompolnas. Dan kita masih ingat bagaimana peran Mahfud MD mendorong dibongkarnya kasus Verdi Sambo ya pada waktu dia membunuh ajudannya sendiri. Yusril Iza Mahendra itu adalah Menko Hukum dan Imigrasi Pemasyarakatan. Ini latar belakangnya adalah seorang profesor hukum tata negara. Kemudian ada Oto Hasibuan, itu adalah Wakil Menteri Koordinator Kumham, Imimpas, wakilnya Yusril Iza Mahendra. Dan Supratman Andi Aktas, ini Menteri Hukum, ini adalah kader Partai Gerindra. Sisanya 5 orang itu anggota Polri, ya, bagian dari keluarga Polri. Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Purnawirawan, ya, sekarang menjadi Mendagri, dia menjadi Kapolri tahun 2016-2019. Kemudian penggantinya waktu itu Jenderal Idam Aziz, Kapolri 2019 sampai 2021. Setelah itu Jenderal Badrudin Haiti, Kapolri 2015-2016. Ini lebih senior dari Tito Karnavian. Kemudian ada Komisaris Jenderal Ahmad Doviri yang sekarang sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Kehormatan. Ahmad Doviri ini mantan Wakapolri dan kini menjadi penasihat Presiden untuk bidang Kamtibmas dan reformasi Polri. Yang kelima, nah ini Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri aktif. Jadi jika kita hitung komisi ini berisi 50% anggota Polri, 30% menteri dan wakil menteri aktif, dan hanya 20% tokoh eksternal. Tapi sebenarnya kalau kita permudah, ya 5 orang berlatar belakang polisi, 3 orang Menko, menteri dan Wamenko, dan hanya 2 orang ya tokoh eksternal, yakni Mahfud MD dan Jimli Asidiki. Sama sekali tidak ada perwakilan dari masyarakat sipil independen, lembaga pengawas atau aktivis HAM yang selama ini paling keras mendorong reformasi Polri. Saya baca di berbagai media sosial itu komentarnya, ini yang direformasi justru yang memimpin reformasi. Reformasi kok isinya orang lama, jadi apanya yang direformasi? Soal ini memang sejak lama itu menjadi kekhawatiran dari banyak pengamat ya. Misalnya saya sempat membaca ini pakar politik Bawono Kumoro yang dari lembaga Indopol. Ini saya bacanya di Antara News hari ini ya. Dia mengatakan pembentukan komisi ini memang menunjukkan perhatian Presiden, tetapi efektivitasnya sangat bergantung kepada kemauan internal Polri. Artinya tanpa perubahan dari dalam, komisi itu hanya akan menjadi forum simbolik, ramai di awal dan diam di akhir. Ya kalau semuanya anggota Polri itu kan pasti suara mereka ya lebih dominan ya. Dan ini mengingatkan kita sehebat apapun tim reformasi, kalau internal Polri-nya tidak mau berubah, ya percuma. Kini kalimat itu terasa seperti nubuah tentang nasib komisi yang ia duduki sendiri.
Pembentukan komisi ini memang kita lihat syarat kalkulasi politik. Dibentuk di tengah desakan agar Kapolri diganti. Komisi ini dianggap sebagai jalan tengah menenangkan publik, sekaligus melindungi struktur internal Polri yang masih penting bagi stabilitas politik pemerintahnya Prabowo Gibran. Dengan kata lain, komisi ini lebih berfungsi sebagai tameng politik, bukan alat reformasi struktural. Padahal jika dilihat ke presnya, komisi ini hanya memberi rekomendasi kepada presiden tanpa wewenang audit, penegakan, atau evaluasi internal. Karena itu ya banyak pengamat yang juga menyatakan reformasi Polri itu tidak cukup hanya dengan membentuk komisi. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengubah pola rekrutmen, budaya internal, dan relasi Polri dengan kekuasaan. Tapi keberanian seperti itu selalu berisiko, karena akan mengguncang jaringan kekuasaan lama yang selama ini menopang stabilitas politik. Ini kelompok status quo ya. Publik sudah berkali-kali mendengar istilah reformasi Polri dari satu presiden ke presiden berikutnya, dari satu Kapolri ke Kapolri berikutnya, tapi hasilnya selalu sama. Reformasi berhenti di laporan, bahkan di lapangan. Kini meskipun timnya reformasi dibentuk, tapi pola itu kembali berulang dengan wajah lama, hanya berganti kostum. Jadi kalau Anda berharap banyak pada Komisi Reformasi Polri ini, ada baiknya turunkan ekspektasi Anda ya. Yang kita lihat bukan reformasi, melainkan rekonsolidasi elit lama dengan kemasan moral baru. Dan mungkin inilah reformasi ala zaman ini, reformasi yang lebih banyak dibicarakan daripada dijalankan. So, saran saya, ya, lupakan, jangan terlalu berharap. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.